Inna a'toina kal kausar. Sar. Dilatih. Tar. Sar. Syar. Tar. Sar. Dilatih di angin masan. Sar. Sar. Inna a'toina kal kausar. Siapa nyamanya? Kal kau tar nang tutulamu. Tentang zanais, persiapan dalam jenazah. Ini ada sakaratul maut, husnul atau su'ul khotimah. Kemudian persiapan jenazah itu ada kain kafan, memandikan, dan menyolatkan, kemudian menguburkan. Nanti situ ada bab adab di kubur. Adab di mau tak beda kata mautun dengan mayitun. Kalau mautun dia belum mati, tapi di ujung kematian. Maka kata Nabi, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkanlah mautakum, talkinkanlah orang yang mau mati, bukan yang sudah mati. Kalau sudah mati nggak bisa, nggak bisa. Maka kalimat mautun dengan maitun, maka orang sering keliru. Orang sering keliru. Sudah meninggal kemudian malah diapain? Dizikiri, dibaca Qur'ani, keliru. Kalau mau dizikiri, mau dibaca Qur'ani, justru ketika mau meninggal. Ini insya Allah ada manfaatnya. Tapi nih kalau sudah jadi mayit, kita baca Qur'ani, ya nggak ada manfaatnya untuk kita. Sudah mati. Tapi kalau dari bab yang lain, misalkan kita baca Quran di rumah untuk orang tua kita yang sudah meninggal, ada manfaatnya. Pahalanya mengalir. Tapi kalau dia masih di ujung sakarat mau keluar, nah kita baca Quran itu boleh. Maka hadisnya lakinu mautakum, talkinkanlah orang yang akan mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Tapi ketika mengucapkan la ilaha illallah, jangan seperti orang balap lari. La ilaha illallah. Mayitnya malah bingung. Orang yang sakarat ini malah bingung. Masuk ke persiapan jenazah. Nanti kapan-kapan ada waktunya kita bahas dari sakarat penumpang bagaimana, ciri-ciri orang yang dia husnul khotimah bagaimana, ciri-ciri orang yang sul khotimah dia bagaimana, itu ada. Maka kain kafan adalah kain yang akhir, menandakan bahwasanya kita sama saja tidak akhir. Jumlahnya ganjil, tergantung ukuran tubuhnya. Maka berbahagialah yang ukuran tubuhnya kecil, juga boros kain kafannya. Jangan tersinggung ya. Ini termiso saja. Dan aku orang kesusu. Aku tahu iki. Lah ya, awak cilik-cilik kuwi sik wae. Katung sing urip piye wae. Jumlahnya ganjil. Wis godhong ora ngerti. Kita ganjil ya. Bisa 3, bisa 5, bisa 7. Tergantung kebutuhan. Nek butuhnya 7, nek butuhnya 5 ada cukup. Tergantung kebutuhan. Tidak cukup 9. Kalau misalkan ya nggak apa-apa benar. Kalau panjang kemudian gede badannya ya nggak cukup kalau 7. Maka bisa 9, bisa. Selama ukurannya dia ganjil.
kemudian memandikan. Nah, memandikan Bapak semuanya, memandikan itu adalah meskipun mayit itu sudah meninggal ya, tetap auratnya dijaga. Maka banyak kekeliruan di antara kaum muslimin khususnya di Jawa, itu kalau memandikan saternya dipegang. Kenapa, Pak? Dipegang, orang yang megang ikut ngeliatin orang Dimandiin. ketika nah itu keliru. Serbet itu. Sama saja memperlihatkan aurat yang sudah nggak usah dipasang saja saternya, cukup yang memandikan 2 orang di dalam. Lalu ketika ada orang meninggal, saya sering saran, Pak, kalau bisa di tempat yang agak sepi, kemudian tidak usah banyak-banyak, 3 atau 2 orang saja. Keluarganya saja. Orang lain boleh. Keluarganya ikut mendampingi sambil belajar bagaimana cara memandikan jenazah. Nanti siapa yang siap jadi untuk dimandikan? Kalau enggak. Kalau guru praktek kok Praktek gelok-gelok. Maka kata Nabi, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menjaga aib dari seseorang, maka Allah akan menjaga aib ini. Kalau jenazahnya laki-laki, maka posisi imamnya itu di kepala. Kalau perempuan jenazahnya, maka posisinya itu berlurus dengan tali pusatnya. Pusar. Bukan perutnya, tapi pusarnya. Lurus dengan pusat. Ini yang pertama. Terus mepet, rapat. Ini misalkan ini jenazah. Dimepetkan. Mepetkan. Nanti juga yang di belakang juga pasti sininya. Mepet. Satu tapak. Dapat ya nggak apa-apa. Nanti pas posisi kepala, ya, atau pas posisi perut yang wanita, pas posisi tali pusatnya. Karena sedikitnya orang yang menyolatkan, disunahkan ganjil. Safnya atau Safnya, disunahkan ganjil. Mau dia 3, mau dia 5, mau dia 7, yang penting kan menyampainya enggak mesti ganjil. Safnya yang ganjil. Safnya bukan jumlah di sampingnya, tapi ukuran safnya. 1, 2, 3 ganjil. dipenuhkan ke samping gitu. Ya, yang penting apa namanya posisi jumlah samping ganjil. Katakanlah gini, ada 10 orang kan. Kalau dibuat 2, berarti kan 5-5 kan. Ini misalkan ini jenazah laki-laki, imamnya di sini, makmumnya 1, 2, 3. Ganjil kan? Ya. 1. Ya dihitung saja jumlahnya. Ya kalau misalkan 10 ya dibagi 3 aja. Ya. Dan 4 lah 3 ya. atau 4, 3, 3. Disunahkan. Disunahkan bukan diwajibkan, disunahkan. Ya kalau misalkan hanya segitu ya mau bagaimana lagi? Kon 4. Jadi ya mas semuanya, penyelenggaraan jenazah itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah itu jika ada seseorang yang melaksanakannya, maka gugur kewajiban yang lain. Tapi yang lain nggak dapat pahala. Yang dapat pahala hanya yang melaksanakan saja. Itu namanya fardu kifayah. Bukan kemudian fardu kifayah diartikan gugur kewajiban yang lain dapat pahala, enggak. Yang dapat pahala yang mengerjakannya. Itu pahala segede gitu. Gunung Gamping, bukan gunung, bukit lah.
Karena Nabi mengibaratkan seperti apa ya? Zaman mandiri kan gak ada gunung, banyak kan bukit ya Pak ya. Banyak bukit. Ya, sini kita ambil contoh seperti Bukit Purung, atau Bukit Purung Pak, Lampung ya. Itu kan ada, nah, itu gitulah ukurannya minimal, kurang lebih. Barang siapa yang melaksanakan setiap bagian dari ini, memandikan, menyolatkan, menguburkan, masing-masing mendapatkan satu qirat. Maka banyak di antara sahabat yang kemudian berlomba-lomba untuk bisa melaksanakan semuanya. Tapi khusus dalam masalah sholat, ada tiga orang yang kita tidak boleh menyolatkan. Yang pertama, orang yang punya hutang dan nggak mau dibayar. Orang punya hutang, dia nggak mau bayar hutangnya. Atau dia punya hutang tapi tidak sempat dibayar dan walinya tidak mau bayar. Si mayit ini bertanggung jawab untuk bayar hutang, tapi nggak sempat, niat untuk bayar nggak sempat, tapi walinya nggak mau bertanggung jawab. Intinya orang yang punya hutang dan belum sempat terbayar, meskipun tidak punya hutang, tidak mau bayar karena memang dia niat nggak mau bayar ataupun tidak sempat bayar. Ini yang pertama, golongan pertama. Yang kedua, orang yang tidak sholat, itu tidak disolatkan. Yang ketiga ini apa namanya? Saya lupa. Orang yang nanti coba saya cari. Yang perkara yang ketiga ini khilaf di antara ulama. Khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak usah. Tapi intinya dua orang ini tidak boleh. Yang tidak boleh itu orang tokohnya, pemuka agamanya, sementara keluarganya mau kalau menyolatkan. Jadi kalau misalkan ada satu orang yang enggak sholat, maka tokoh atau misalkan ustadznya, ulama itu nggak boleh menyolatkan. Kita disolatkan oleh satu orang yang soleh daripada disolatkan 10-20 orang yang nggak soleh. Biasa aja, karena ukurannya beda di hadapan Allah, beda. Maka kata Nabi, nah ini nggak boleh. Oh iya, yang ketiga orang-orang munafik. Tapi ini agak sulit kita mendeteksi yang ketiga ini, maka itu dimasukkan dalam khusus yang sholat dan punya hutang. Jadi sholat jenazah itu juga namanya sholat gaib. Sholat gaib sama juga sholat jenazah. Sholat gaib itu dilaksanakan sementara jenazahnya nggak ada, atau dia dalam tempat yang jauh, dia orang soleh, kenalan kita mau nyolatin nggak bisa karena jauh, nah kita sholatin di sini. Itu hukumnya boleh, bukan sholat boleh. Gampang lah untuk sholat jenazah. 4 kali takbir, bukan 4 rakaat. Bukan 4 rakaat. Ada kisah lucu ketika tes PNS di daerah Surakarta bahas tentang masalah ini cerita ustadz kami di Iskarima akan diundang untuk ngetes di sana. Kemudian kalau ustadz kami ditanya gini sama sarjananya, sholat jenazah itu berapa rakaat? Mikir ya, yang 4 rakaat. 4 rakaat, coba cari gimana? Bener dia takbir Allahu Akbar, kemudian ruku, kemudian sujud gitu. Ada dekat masjidnya. Terus
kok ruku kok sujud, biar marem dat gitu. Maka kata ustadznya, yang salah itu bukan jawaban, yang salah itu pertanyaannya. bukan rokaat tapi takbir. Maka jenazah itu 4 kali takbir. Boleh niatnya, monggo yang masih berkeyakinan untuk melafadzkan niat, saya tidak mengintervensi. Kalau memang untuk mau dilafadzkan, monggo. Tidak dilafadzkan pun dia tidak jadi masalah. Karena nanti gara-gara masalah melafadzkan niat atau enggak jadi ribut orangnya. Iya. Antara teman-teman kita saudara di NU yang dilafadzkan, yang kemudian di Muhammadiyah yang dilafad sering berantem, jangan. Kalau mau mudah ya dilafadzkan Allah, seperti takbir biasa, Allahu Akbar sama. Posisi takbir dalam salat itu bermacam-macam. Boleh seperti ini, sejajar dengan telinga, boleh seperti ini, sejajar dengan bahu. Ketika bersedekah, pilihannya banyak. Boleh seperti ini, dipegang ujung sini ini, pergelangan, lipat. Yang penting posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Bukan begini, tapi gini. Seperti ini boleh. Mau normal juga boleh. Mau posisinya di atas di dada ini juga boleh. Sah. Yang nggak boleh itu di bawah pusar. Ini namanya jadi pagar betis. Yang tidak boleh itu di bawah pusar. Maksimal sejajar dengan pusar. Kalau saya normal saja, kalau saya umum saja. Nah, biar nanti jamaah bisa menyesuaikan. Ustadz, bagaimana kalau yang begini? Ada yang menyebutkan kita seperti ini tuh dalam posisi kondisi di peperangan. Ya, bersedekap dengan posisi ini, yaitu ketika peperangan. Fungsinya untuk apa? Mudah mengambil pedang. Kalau tidak dalam peperangan, seperti ini maksudnya. Tidak seperti ini, tapi seperti Allahu Akbar. Gak usah pakai iftitah. Allahumma bait baini, gak usah. Allahu Akbar kabir, gak usah. Langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saat Al-Fatihah. Ta'awud basmalah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tidak dijaharkan, disirkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nanti mayatnya amin. Kabur semua orang. Disirkan. Allahu Akbar. Baca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholat Ibrahimiyah itu sholawat yang dibaca ketika tasyahud. Allahumma sholli ala Muhammad. Ustaz, bolehkah pakai sayyidina? Kata sayyidina itu bisa digunakan, tapi ketika di luar sholat. Kalau dalam sholat, teks atau nas yang ada menyebutkan tanpa sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh, tapi di luar sholat. Ustaz, bagaimana yang ketika sholat mengucapkan sayyidina, dia punya dalil sendiri, sholatnya tetap sah. Dan kemudian mentang-mentang kita nggak pakai sayyidina, kemudian yang pakai sayyidina kata-kata kita bilang sholatnya nggak sah. Jangan. Allahu Akbar. Rakaat kedua, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Rakaat yang ketiga. Ustaz doanya panjang. Kalau sanggup hafalnya hanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Cukup dah. Ini hafalan sampai situ boleh. Rakaat yang keempat, Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enggak apa gitu enggak apa-apa. Itu hanya tambahan saja. Boleh. Kalau hanya mau Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walau cukup hanya itu boleh. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi. Posisi sini sampai tetap di sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau yang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi itu juga ada. Boleh nggak saat? Itu ada dalilnya sendiri. Ada dalilnya sendiri. Sementara kalau saya tetap di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Memperbanyak orang untuk sholat jenazah malah justru untuk menambah pahala bagi mayit dan mengurangi dosa bagi si mayit. Maka ketika ada orang meninggal, perbanyaklah jamaah, tapi jangan diperlama proses penguburannya, kasihan si mayit. Kalau ibu meninggal, kalau bapak meninggal, tolong nanti dikuburkan dekat pinggir pantai, ada pohon kelapanya. Nanti ketika angin berhembus, ibu bapak karena angin sepoi-sepoi, jadi nggak kepanasan, itu nggak boleh. Nah, kalau bapak ibu meninggal, tolong dikuburkan di rumah. Dikuburkan di rumah. Tergantung, ya. Kalau misalkan ada tanah yang luas di rumah dan memungkinkan dikuburkan di rumah, ya nggak jadi masalah. Tapi dijauhkan dari lingkungan tempat kita biasa sholat. Nanti supaya kita tidak dikatakan sholat di kuburan, karena tidak sah. Sholat di kuburan tidak sah. Apalagi kalau ada masjid yang ada dalam kuburannya, maka kita hindari. Kalau ada kita safar nih, pergi perjalanan jauh, kemudian mampir di masjid itu ada kuburannya, nah kita hindari, cari masjid yang lain. Nah, hadis mengatakan dalam hadis saya yang panjang, ketika beliau meninggal, ittakhadhu qubur anbiyaikum. Jadi orang-orang Yahudi, orang Nasrani menjadikan kubur sebagai masjid. Nah, kurang lebih itu tentang masalah menyolatkan. Ada pertanyaan? Gampang ya? Mungkin bahasa aja ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Hafal? Hafal? Yang hafal? Iya. Sing urung ya urung. Warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu.
Tiga. Takbir. Tanda-tanda sudah ngantuk itu. Takbir yang ketiga, takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Hafal? Nanti di pertemuan berikutnya insyaallah saya tuliskan, nanti saya kopikan, nanti biar yang saya singkat-singkat saja. Nanti ke depan ketika ada yang saudara kita meninggal dan sekiranya bisa kita sholatkan, Ditulis saja, dimasukkan apa? Grup. Ya silakan grup ya juga ya. Ini Mas Harun. siap insyaallah. Lupa grup lah. Iya. Allahumma. Ada lagi suaranya. Talkinan di apa namanya di grup, nanti saya voice juga ada soundnya, nanti bisa di Lebih mudah hafalnya. cuap gitulah, jangan sekedar tulisan, nanti ada insyaallah. Gitu, ada yang lain bertanyakan? Kalau kayak makmum itu yang membaca itu sebetulnya boleh. Tetap membaca. Tetap membaca. Tetap membaca kan sir, Pak. Posisinya seperti salat zuhur, salat asar, sir. Sama-sama dibaca. Kalau belum hafal gitu katakanlah. Ya ikut aja. Ikut aja. Yang penting yang semampu dibaca di Fatihah maksudnya enggak hafal. Al-Fatihah, sholawat juga dibaca. Biasa dibaca ketika sholat. Nah, mungkin kalau imam kan mungkin fasih, kalau jamaahnya belum bisa mungkin boleh lah ya. Masuk fasih itu dibaca ketika jahar. Nah, kalau dibaca ketika sir, kan yang tahu hanya kita sendiri. Memang masalah sholat itu masalah yang pokok utama. Kata Nabi, man taraka salat al-asri muta'ammidan faqad habita 'amaluhu. Kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan salat asar sengaja, maka seluruh amalnya terhapus. Pahala sedekahnya, pahala puasanya, pahala hajinya, pahala umrohnya habis lantaran meninggalkan salat asar sengaja. Maka tingkatan sholat itu juga ada. Yang pertama sholat asar, yang kedua sholat subuh, yang ketiga sholat isya. Mengapa sholat asar yang pertama? Karena justru yang paling banyak tinggalkan sholat asar, kan sholat subuh. Coba jenengan lihat di masjid, lebih banyak mana jamaah subuh dengan jamaah asar? Banyak jamaah subuh. Jamaah asar tuh sedikit. Karena antara masjid banyak yang meninggal sholat Capek. Allah taala. Yang lain? Cukup? Cukup? Ya Allah, yang pembahasan lainnya kita cicil. Karena penting nanti masalah menguburkan, masalah adab di kubur juga harus kita ketahui. Jangan sampai kemudian kita injak kuburan atau melangkahi kuburan. Kemudian di antara sunnahnya juga tidak menggunakan sendal. Ketika masuk kuburan itu sendal dilepas, sunnahnya nyeker, tidak menggunakan alas kaki. Sunnah ketika di kubur. Dikira demikian, semoga Allah memberikan kita semua kemudahan, kesehatan, dan insya Allah semoga yang di sini semua kita kumpulkan bersama surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.